Pendahuluan 5. Berjalan dengan firman Allah, inilah cara untuk memulai. Berjalan dengan Alkitab, firman Allah, berarti membiarkan Alkitab sungguh-sungguh menjadi firman Allah bagi kita. Yesus berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Dan ia juga berkata bahwa kitab suci memberi kesaksian tentang dia. Alkitab berkata, kamu tidak mempunyai firman-Nya yang tetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Rasul Yohanes berkata bahwa jika seseorang mengaku mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, orang itu adalah pendusta. Menuruti perintahnya adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Ada berkat bagi mereka yang membaca, mendengarkan, dan menuruti firman Allah. Alkitab berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa tanpa firman Allah, firman kehidupan, kita mungkin masih hidup secara jasmani, tetapi secara rohani, kita seperti mayat yang berjalan. Alkitab berkata, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Sama seperti tubuh kita merasa lapar tanpa makanan, roh kita seharusnya merasa lapar ketika kita tidak menerima makanan rohani dari firman Allah. Dan sama seperti tubuh kita merasa haus tanpa air, jiwa kita seharusnya merasa haus yang dalam ketika kita hidup tanpa firman yang hidup. Lalu, bagaimana kita mulai berjalan dengan Alkitab sebagai firman Allah? Pertama, kita perlu datang dengan hati yang sungguh-sungguh dan rindu untuk menerimanya. Kita tidak bisa memperlakukan Alkitab hanya sebagai buku biasa atau sekadar perkataan manusia. Kita harus menerimanya sebagaimana adanya, firman Allah itu sendiri. Alkitab berkata, kami pun mengucap syukur tanpa henti kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Kamu menerimanya bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Alkitab juga berkata, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. Kita harus mendekati firman Allah dengan kerendahan hati. Semakin firman itu menjadi hidup di dalam kita, semakin kita melihat bahwa Allah itu besar. Dan kita kecil. Bahwa Ia kuat, dan kita lemah. Dan justru di tempat itulah, ketika kita direndahkan di hadapannya, kita sungguh-sungguh menjadi kuat di dalam firman-Nya. Namun, hal ini tidak berhenti pada membaca, mendengarkan, atau bahkan mempelajari Alkitab. Kita harus menaatinya. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang yang mengetahui firman, kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup di dalamnya. Alkitab berkata, sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit letaknya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, lalu memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut letaknya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, lalu memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Jadi sekali lagi, berjalanlah dengan firman. Terimalah dengan kerinduan. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Dekatilah dengan kerendahan hati. Dan yang terpenting, hiduplah di dalamnya. Lalu, bagaimana kita benar-benar berjalan dengan Alkitab? Firman Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, berjalan dengan Alkitab harus dimulai dengan membaca seluruh Alkitab secara teratur. Ada banyak cara yang baik untuk berjalan dengan firman, seperti merenungkan firman, menghafalkan ayat, melakukan pendalaman Alkitab, menuliskan firman, dan lain sebagainya. Semua itu bermanfaat, tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya harus dibangun di atas dasar membaca seluruh Alkitab. Inilah alasannya. Alkitab berisi 66 kitab, 1189 pasal, dan 30.993 ayat. Jika engkau hanya merenungkan,
mempelajari, menghafalkan, atau menuliskan 10 ayat setiap hari, maka akan memakan waktu lebih dari 8,5 tahun untuk menyelesaikan seluruh Alkitab. Bahkan membaca satu pasal sehari pun akan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Membaca seluruh Alkitab adalah seperti pelatihan dasar rohani, dasar untuk segala sesuatu yang lain. Kedua, berjalan dengan Alkitab harus dimulai dari bagian pertama hari kita. Engkau perlu membangunkan rohmu dengan firman, sama seperti engkau membangunkan tubuhmu di pagi hari. Jika engkau membiarkan firman Allah turun dalam daftar prioritasmu, pada akhirnya engkau akan menyerah. Itulah sebabnya sangat penting untuk memulai harimu dengan berpegang pada firman kehidupan, datang ke hadapan Allah, mengakui bahwa Dialah Raja dan engkau adalah anak-Nya. Jika kita tidak memulai hari dengan kesadaran ini, akan sangat sulit menemukan waktu di kemudian hari untuk berjalan dengan firman, tidak peduli seberapa tulusnya kita. Tetapi hal ini terlalu penting untuk diabaikan. Ini membutuhkan keputusan. Sebuah komitmen. Alkitab berkata, "Mataku tetap terbuka pada waktu-waktu malam untuk merenungkan janjimu." Alkitab juga berkata, "Teguhlah hatiku, ya Allah, teguhlah hatiku, aku mau menyanyi, aku mau bermadah. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar." Ketiga, berjalan dengan Alkitab haruslah setiap hari. Firman Allah adalah makanan rohani. Sama seperti bangsa Israel menerima mana harian di padang gurun, kita, sebagai umat Allah dan anak-anak-Nya, harus makan firman Allah setiap hari. Untuk tetap konsisten, selain membaca berdasarkan pasal, akan sangat menolong juga bila membaca berdasarkan halaman. Sebagian besar Alkitab memiliki sekitar 1750 halaman. Jika engkau membaca 10 halaman sehari, engkau akan menyelesaikan Alkitab 2 kali dalam setahun. Jika engkau membaca 60 halaman sehari, itu berarti sekali dalam sebulan, 12 kali dalam setahun. Keempat, berjalan dengan Alkitab adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan hanya sesuatu yang kita lakukan untuk sementara waktu ketika kita bersemangat tentang Yesus, atau selama kursus pendalaman Alkitab atau program pemuridan, atau hanya ketika kita tidak terlalu sibuk. Tidak. Berjalan dengan firman bukanlah sesuatu yang sementara. Ini untuk seumur hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berkata, "Aku sudah cukup membaca Alkitab. Aku sudah tahu segalanya tentang Allah melalui firman-Nya." Kita tidak pernah lulus dari kitab suci. Alkitab berkata, apabila ia duduk di atas tahta kerajaannya, maka haruslah ia menyuruh menuliskan baginya salinan hukum ini pada sebuah kitab yang disalin dari kitab yang dipelihara oleh imam-imam orang Lewi. Kitab itu harus ada padanya dan haruslah dibacanya seumur hidupnya, supaya ia belajar takut akan Tuhan, Allah-Nya, dan supaya ia berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Kelima, ketika kita berjalan dengan Alkitab, kita tidak boleh memilih-milih. Kita harus membaca Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian di Perjanjian Lama sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Beberapa orang suka hanya berfokus pada Mazmur, Amsal, atau Injil, karena lebih mudah dibaca. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang bisa benar-benar dipahami terlepas dari pasalnya, tidak ada satu pasal pun yang bisa dipahami terlepas dari kitabnya, dan tidak ada satu kitab pun yang bisa dimengerti dengan benar terlepas dari seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita tidak boleh menjadi pemilih secara rohani. Jika kita hanya membaca bagian-bagian Alkitab yang kita sukai, kita akan melewatkan bagian lain dari suara Allah yang sama pentingnya. Alkitab berbicara dengan satu suara. Itu adalah satu kitab. Itu adalah satu cerita. Keenam, ketika kita berjalan dengan Alkitab, kita harus melangkah sejauh firman membawa kita. Kita tidak boleh memaksakan pikiran kita sendiri ke dalam kitab suci. Alkitab tidak dimaksudkan untuk dipelintir agar sesuai dengan keinginan, tujuan, atau logika kita. Kita harus mendekatinya dengan kerendahan hati dan membiarkan Alkitab berbicara kepada kita, bukan sebaliknya. Alkitab berkata, ia menulis demikian juga dalam semua suratnya, apabila ia membicarakan perkara-perkara itu. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain juga. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus selalu siap untuk melepaskan anggapan dan pengalaman kita sendiri, dan dengan rendah hati bertemu Allah di dalam firman-Nya, membiarkan Dia berbicara sesuai dengan kehendak-Nya. Ketujuh, ketika engkau berjalan dengan Alkitab, lebih baik menggunakan kitab fisik,
bukan hanya ponsel pintar. Ketika membaca atau mempelajari Alkitab, sangat menolong jika engkau memiliki Alkitab pribadimu sendiri, sebuah kitab yang menjadi bukumu tentang firman Allah. Kecuali dalam keadaan khusus, tidaklah ideal jika hanya membaca atau mendengarkan Alkitab melalui ponsel. Dengan Alkitab nyata di tanganmu, engkau bisa menggarisbawahi, menandai, bahkan membasahinya dengan air mata pertobatan, air mata syukur, dan air mata sukacita. Seiring engkau membacanya berulang kali dari tahun ke tahun, Alkitab itu akan menjadi lebih dari sekadar sebuah buku. Itu akan menjadi harta. Itu akan begitu berharga hingga jika rumahmu terbakar, mungkin itu satu-satunya benda yang engkau ambil terlebih dahulu. Kedelapan, lebih baik berjalan dengan Alkitab dalam bahasa sendiri, bahasa hatimu. Bahasa yang paling engkau pahami adalah bahasa yang seharusnya engkau gunakan untuk membaca dan belajar Alkitab. Beberapa orang mencoba membaca Alkitab hanya dalam bahasa Inggris sebagai cara untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi membaca Alkitab dalam bahasa yang bukan bahasa sendiri bisa membuat sulit untuk memahami, dan seringkali menjadi begitu lambat dan berat hingga akhirnya orang menyerah. Untuk benar-benar mengenal dan memahami makna firman Allah, gunakanlah bahasa yang berbicara ke hatimu. Kesembilan, baik juga berjalan dengan Alkitab bersama orang lain. Membaca Alkitab sendirian itu baik, tetapi membacanya dalam kelompok, di mana engkau bisa saling menguatkan dan saling mendorong, itu lebih baik lagi. Sulit untuk tetap termotivasi secara rohani jika engkau selalu sendirian. Alkitab berkata, alangkah indahnya dan alangkah eloknya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alkitab juga berkata, dan bila seorang dapat ditaklukkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bahkan sedikit persaingan yang bersahabat bisa menolongmu tetap bersemangat dan penuh gairah untuk dekat dengan firman Allah. Ya, sekalipun itu berupa persaingan. Yang terpenting adalah kepada apa engkau menaruh semangatmu. Akhirnya, inilah cara untuk masuk lebih dalam ketika mempelajari One Story. Pertama, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa kali pertama, cukup tonton videonya dengan hati yang berdoa. Jangan mendengarkan dengan pikiran kritis, berusaha mencari kesalahan atau salah ketik. Jangan fokus pada penyuntingan atau visualnya. Cukup bukalah hatimu dan dengarkan dengan cermat firman yang Allah sampaikan. Engkau bahkan bisa menutup mata dan hanya mendengarkan. Kedua, carilah dengan tekun. Kembali dan tonton ulang videonya. Ketika ada ayat Alkitab yang muncul, hentikan videonya, buka Alkitabmu sendiri, dan periksalah sendiri. Garis bawahi. Tandai dengan warna. Lakukan ini untuk setiap ayat Alkitab yang disebutkan. Bukan untuk menghafalnya, melainkan untuk meneguhkannya bagi dirimu sendiri dan menyimpannya di dalam hatimu. Ketiga, ulangilah. Tonton kembali videonya dari awal sampai akhir. Renungkan ayat-ayat yang sudah engkau periksa dan baca. Ketika firman menjadi semakin jelas di dalam hati dan pikiranmu, bersandarlah pada kuasa Roh Kudus dan berdoalah agar kebenaran yang kini engkau mengerti tertanam dalam di jiwamu. Jangan pernah berkata, aku sudah tahu ini, hanya setelah sekali saja. Pengertian yang sejati hanya datang ketika apa yang engkau ketahui menjadi apa yang engkau lakukan, dan apa yang engkau lakukan menjadi bagian dari gaya hidup rohanimu. Sekarang, melalui One Story, kita akan berjalan melalui Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kitab demi kitab, seperti melangkah di atas batu pijakan. Dan kita berdoa, berulang kali, agar kasih karunia dan kuasa Allah menyertaimu sampai akhir. Hidup seorang Kristen yang berpegang pada firman Allah sebagai hidup itu sendiri akan terus berlanjut.